Papa pulang, Ma. Mana sih Mama? Ma? Nyari siapa, Mas? Gue yang tanya, lu siapa? Ngapain lu di rumah gua? Ini rumah istri gua. Gua? Rumah lo? Ini rumah gua. Apa lu bilang? Ini rumah lu. Ini tuh rumah gua. Dan gua tuh masih sah suaminya dia. Lu nggak dengar kemarin? Istri gua itu udah ngusir lo. Jadi sekarang rumah ini milik gua. Apa lu bilang? Rumah ini milik lu. Ajar lu ya. Saya mau Mbah bikin dia sakit dan jangan kasih dia kebahagiaan sama sekali, Mbah. Kalau perlu sakit-sakitan terus, Mbah, supaya dia butuh saya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir narasumber kami bernama Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari langsung saja cerita ke kita, ada permasalahan hidup seperti apa yang Mas Ari ingin berbagi ke kita. Iya, awalnya ini karena dendam saya kepada istri saya. Apa yang membuat Mas Ari dendam? Jadi gini Mas, istri awalnya kan kontrak saya di tempat kerja itu diputus. Kemudian itu setelah beberapa bulan setelah menikah, diputus kontrak saya bekerja. Kemudian saya bingung cari kerja. Saya cari kerja ke sana sini dan alhamdulillah dapat pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu di luar daerah, merantau jauh dari tempat kerja saya. Dan saya diskusikan kepada istri saya, dia mau menerima meskipun dia dalam keadaan hamil. Dia rela untuk berpisah demi pekerjaan, apalagi kan kebutuhan keluarga banyak. Nah, akhirnya saya pergi ke sana, ke daerah itu untuk bekerja. Dan alhamdulillah selama bekerja di sana penghasilan lumayan dan saya bisa membelikan rumah untuk istri dan anak saya. Tapi kontrak saya di sana 2 tahun dan nggak bisa pulang. Artinya 2 tahun Iya, tidak pulang ke rumah? Tidak pulang ke rumah, nggak bisa cuti, nggak bisa resign. Kalau resign kena penalti. Nah, di situ nggak bisa, selama 2 tahun itu nggak bisa pulang. Nggak bisa nemuin istri. Langsung komunikasi dengan istri lewat telepon aja? Iya, alhamdulillah masih bisa lewat telepon. Minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu saya berkomunikasi dengan istri saya. Dan awalnya nggak ada masalah selama di sana. Tapi kemudian setelah setahun saya bekerja di sana, istri saya mulai berubah. Berubahnya seperti apa? Setiap saya telepon, jarang diangkat. Dan setiap dia yang nelpon, itu selalu marah-marah, selalu emosinya tinggi. Dan yang dibicarakan itu masalah uang terus, masalah duit. Selalu duit dengan alasan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, kebutuhan anak saya udah lahir pada saat itu, kebutuhan anak, kebutuhan perabotan rumah. Karena udah punya rumah, alhamdulillah sih udah punya rumah, udah nggak ngontrak lagi. Tapi dia selalu bilang, ya banyaklah kebutuhan. Ya karena istri saya turutin lah, saya percaya sama dia, saya turutin maunya. Gitu. Nah di situ pada saat dia banyak nuntut dengan marah-marah, Mas perasaan Mas seperti apa? Saya masih percaya, Mas. Cuma meskipun ada timbul rasa curiga sedikit, di situ saya masih percaya. Tetapi setelah
2 tahun selesai kontrak saya di situ. Tadinya mau dilanjutkan. Cuma saya bilang saya mau pulang dulu. Saya mau pulang, saya mau lihat keluarga saya, anak dan istri saya. Karena saya selama di situ belum pernah lihat anak saya. Tapi saya pulang itu diam-diam tanpa bilang kepada istri saya. Saya pulang karena saya juga mau ngasih surprise. Cuma di sini ada mengganjal juga, ada rasa di Rasa sini nggak rasa enak nggak gitu. enak gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah Nah, Mas saya- sampai rumah? Saya datang, saya mau bikin surprise, saya beliin anak saya oleh-oleh. Terus saya datang, yang terjadi setelah itu di luar ekspektasi saya. Yang bukain pintu saya itu seorang laki-laki muda, ganteng. Saya kaget. Dan istri saya di belakangnya mengikuti bersama anak saya. Assalamualaikum. Ma. Papa pulang, Ma. Mana sih Mama? Ma. Dari siapa, Mas? Gue yang tanya. Lu siapa? Ngapain lu di rumah gua? Ini rumah istri gua. Apa lu bilang? Rumah istri gua. Kurang dengar. Gua suaminya dan ini rumah gua dan itu istri gua. Minggir lu. Ma. Ya, kontrak kerja aku udah selesai. Ma, jawab pertanyaan aku. Dia siapa? Sini. Santai aja, nggak usah dari gua. Lu bisa lihat sendiri kan? Dia gendong anak. Itu anak gua, berarti gua suaminya dan ini rumah gua. Dan dia istri gua, ini rumah istri gua. Lu mau apa? Apa lu bilang? Istri lu. Musuhnya. Udah, cukup. Mas, maaf ya. Aku mencintai dia. Aku udah gak bisa lagi sama dia. Ma, tega kamu. Aku udah capek banting tulang kerja dua saja demi kamu. Sama cewek ya? Lu gak usah ikut campur, ini urusan gua. Mas, aku tuh butuh kasih sayang. Aku tuh butuh perhatian. Tapi kamu mana? Kamu bilang perhatian. Hah? Aku tuh udah kerja di luar sana tuh banting tulang buat kamu dan anak kita. Cukup, Mas. Sekarang kamu pergi dari sini karena rumah ini masih atas nama. Pergi dari sini. Cepet, pergi, Mas. Lu udah denger kan? Jadi sekarang lu pergi. Gak usah teriak lu. Sebelum saya tanya lebih lanjut, Pak Ustadz, hukumnya bagaimana ini Pak Ustadz? Seorang istri, suami bekerja di luar tapi menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan dari suami. Hukumnya tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi ini Bu, nggak ada kaitannya dengan bukan mahramnya, bukan kaitan dengan darah sama dia gitu. Yang kedua adalah dia ini berduaan di situ kan, anak kecil kan belum tahu dia kan, itu kan tidak bisa dihitung dalam konteks di situ. Tapi ada satu hal tadi dari kisah Mas Ari tadi. Jadi inilah memang resikonya ketika suami istri berjauhan. Apalagi hingga sampai 2 tahun tadi itu kan. Padahal sesungguhnya tadi itu bisa diatasi tadi. Jadi misalkan Mas Ari nggak bisa pulang kan bisa saja istrinya datangkan ke sana. Jadi biaya Mas Ari pulang tadi itu kan bisa dikasihkan sama istrinya tadi untuk ke sana mungkin pas saat tribul, malam Sabtu, malam Ahad atau apa gitu. Karena tidak selamanya hubungan suami istri itu bisa diwakili dengan kebutuhan materi, tetapi ada kebutuhan batinnya yang tidak bisa terluapkan. Itu hal penting. Kecuali dari awal sudah dibangun kesepakatan yang sangat kuat sekali, nanti saya selama di sana tidak hanya 1 tahun tapi 2 tahun, ini adalah ujian berat, kita bisa menguatkan keinginan-keinginan batin masing-masing. Pokoknya kita mengejar untuk cita-cita di mana kita, kalau itu kuat imannya, maka Allah akan meluluskan untuk di sini. Tapi kalau tidak, risikonya kata tadi itu, yang terjadi apa? Akhirnya istri tadi mohon maaf kemudian karena tidak materi terpenuhi tapi ada batin yang tidak terpenuhi, maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf laki-laki kemudian bersama dia dalam satu rumah. Ini adalah tentu tidak dibolehkan dalam kaitan ini. Ada kisah menarik pada zaman Rasul SAW ketika seorang sahabat ini bernama Mutia. Sahabat perempuan ini kemudian suaminya ini pergi bekerja di luar. Kemudian ternyata
Nabi SAW itu menyebut-nyebut nama Mutia di hadapan Fatimah, bahwa Mutia itu adalah jenis tipologi wanita yang dirindukan oleh surga. Fatimah sebagai putri Rasulullah merasa iri, loh kok yang disebut Mutia bukan saya, putri Rasulullah. Maka kemudian Fatimah ingin tahu apa sesungguhnya rahasia di balik kebaikan daripada Mutia. Singkat cerita, Fatimah ini datanglah bersama Hasan, putranya beliau itu, dibawa ke sana, mengetuk pintu, assalamualaikum, ingin silaturahim saja. Tapi kisah tadi kaitannya dengan konteks ini kemana? Apa yang terjadi? Siapa itu? Ini Fatimah, putri Rasulullah. Dengan siapa Fatimah? Saya bersama anak saya Hasan, kata dia. Kemudian mohon maaf Fatimah, saya diperintahkan oleh suami saya, ketika suami saya pergi, saya tidak diizinkan menerima tamu laki-laki. Apa jawab Fatimah? Wahai Mutia, ini adalah anakku yang masih kecil. Suamiku tidak memberikan pesan, itu laki-laki mau kecil, mau dewasa, pokoknya tidak boleh menerima tamu laki-laki. Maka kemudian akhirnya Fatimah memohon pamit, kemudian barulah kemudian yang kedua kalinya adalah sendirian, dan kemudian yang diterima. Saya tidak ada menceritakan apa yang terjadi itu, tapi kisah yang tadi saja. Jadi kisah tadi saja itu sudah menunjukkan bahwa tidak serta-merta dengan mudah seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi kemudian menerima tamu sembarangan, apalagi mohon maaf tadi kan ketika membuka pintu kemudian barulah dia menerima, berarti kan kuncinya tertutup. Maka tentu tidak dibolehkan. Yang kedua, hadis Nabi SAW menjelaskan begini, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak dibolehkan seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa didampingi oleh mahramnya. Ini kan berarti tidak ada pihak keluarga daripada Mas Ari atau keluarga dari sana, maka tentu ini adalah masuk dalam kategori perbuatan penyimpangan yang sangat dicela oleh agama. Ya, lalu Mas Ari, kemudian siapa laki-laki itu sebenarnya? Saya nggak tanya ke laki-laki itu nunduk terus. Saya tanya ke istri saya. Nah akhirnya istri saya ngakuin kalau dia udah gak cinta sama saya, dia udah nggak menganggap sebagai suami saya, dia udah nggak menganggap dia sebagai istri saya udah nggak dianggap sebagai suaminya. Pak Ustadz ini memutuskan seperti itu semudah seperti orang memutuskan sebuah tali nih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz seorang istri seperti itu? Kalau dalam hukum Islam tidak dibolehkan, kecuali begini, kecuali kalau tadi itu saya tidak tahu persis apakah istri Mas Ari ini mengajukan talahulu. Talahulu itu begini, istri merasa keberatan terhadap suaminya karena mungkin selama 2 tahun tadi nggak pulang, meskipun tadi materi dapat, tidak melakukan kemudian ke pengadilan tanpa sepengetahuan Mas Ari, kemudian pengadilan mengetuk, kemudian jatuh, saya tidak tahu itu terjadi apa tidak. Tapi kalau tidak terjadi, maka status pernikahan masih tetap sah dengan Mas Ari gitu, karena tidak ada keputusan hakim, nggak ada, dia juga tidak mengajukan gugatan cerai, makanya tidak bolehkan seorang perempuan alasan apapun, misalkan berpisah dengan istrinya, dengan suaminya pergi bekerja untuk berapa lama, kemudian tiba-tiba suamiku nggak pulang, udah saya nggak jatuh cinta, kemudian saya menikah lagi, maka pernikahannya saya ingin menyatakan bahwa itu tidak disah. Karena masih ada ikatan tadi itu. Maka karena itulah, wahai saudara-saudaraku yang kaum perempuan yang ada punya suami, mungkin ada bermasalah, kemudian Anda menyatakan mau berpisah, berpisahlah menurut ketentuan agama. Apa itu? Suaminya menceraikan. Kalau suaminya nggak menceraikan dan Anda menyatakan udah nggak bisa lagi memungkinkan, maka gugat cerai ke pengadilan, maka kemudian baru menikah lagi kalau misalkan Anda daripada Anda misalkan hubungan nggak bisa bertahan, tapi kemudian murka Allah akan datang kepada Anda karena Anda melakukan perselingkuhan. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan dia juga mengakui kalau anak yang dikandung itu dari anak laki-laki itu. Iya. Artinya sudah melakukan hubungan suami istri, Pak Ustadz, itu jauh lebih. Betul. Ini lagi. Kalau ini namanya, ini adalah anak hasil perbuatan zina dari orang tuanya, yaitu istrinya siapa Mas Ari tadi dengan laki-laki tadi itu, makanya tidak dibolehkan. Lah kalau ini kalau kita berbicara dalam konteks hukum agama, merujuk pada ayat Al-Quran, makanya namanya zina muhsan ini. Zina muhsan itu hubungannya berat sekali, yaitu seorang perempuan yang sudah menikah kemudian berzina dengan laki-laki lain, maka derajatnya ini dirajam kalau dalam agama. Ini berat sekali. Dan yang kedua adalah ini saya kemudian menjadi kasihan apa? Kemudian status anak tadi itu yang berbahaya, ini kan masih dalam kaitan di sini. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali melawan hukum Allah, maka berarti Anda mengundang murka Allah, dan ketika Anda mengundang murka Allah, berarti Anda sudah melakukan konfrontasi dengan Allah, maka berhati-hatilah kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Mas Ari kemudian responnya seperti apa setelah istri mengaku kalau laki-laki itu adalah yang telah menghamilinya gitu? Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Setelah itu ya dia udah ngusir saya.
dari situ dia karena rumah itu sertifikatnya atas nama dia, istri saya udah mempercayakan ke dia gitu. Dan bahkan ketika saya juga mau bawa anak saya udah nggak dibolehin sama dia. Kenapa alasannya nggak dibolehin? Kenapa? Dia udah mendoktrin anak saya itu untuk mengakui laki-laki itu sebagai ayahnya. Saat sudah melakukan zina seperti itu, kemudian dia menghasut anaknya untuk tidak mencintai ayahnya gitu. Ya ini tentu tidak dibolehkan. Karena itu kita harus berhati-hati. Ada kesalahan hal fatal yang dilakukan oleh istrinya tadi itu yang merasa tidak mencintai. Pertama, melakukan perbuatan selingkuh perzinahan. Itu sudah merupakan dosa besar di hadapan Allah SWT. Yang kedua adalah dia telah menghinakan martabat dia sebagai seorang istri dari Mas Ari tadi. Yang ketiga dosa besar berikutnya adalah melakukan doktrinasi pada anak, memisahkan anak dengan orang tuanya tadi. Dengan cara apa? Mengatributkan, mengalamatkan bahwa bin anak tadi itu kepada laki-laki yang itu adalah bukan ayah daripada dia. Ini tidak dibolehkan. Karena itu para pemirsa, sekalipun kita membenci istri suami kita atau mungkin setelah berpisah menurut hubungan ketentuan agama, maka jangan pernah memisahkan status anak ini dengan bapak yang sesungguhnya. Karena apa? Karena berarti Anda telah memutus hubungan ini secara sah di hadapan Allah SWT. Dan kelak yang punya hak, kalau tadi misalkan anaknya perempuan, maka yang berhak untuk menikahkannya adalah ayahnya, tidak bisa diwakilkan. Ketika diwakilkan, maka tidak sah hukum status pernikahannya, dan harus berhati-hati. Karena itulah kalau misalkan kasus semacam ini kemudian nanti anaknya menjadi dewasa, dinikahkan, jangan sekali-kali ayah yang bukan ayahnya tadi itu mengaku kemudian menikahkan, maka pernikahannya tidak disahkan dalam konteks agama, maka harus dinikahkan dengan wali hakim. Siapa itu wali hakim? Ya, wali sultan, wali negara. Dalam hal ini adalah dikuasakan kepada Pak Penghulu gitu. Jadi jangan kemudian setelah menikah kemudian menutupi Mas Ari sebagai ayahnya, wah ini saja menikahkan, maka ini tidak disahkan dalam agama. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah seseorang tanpa dinikahkan oleh walinya. Kemudian Mas Ari setelah diusir, kemudian Mas Ari kemana? Saya pergi, ya saya tinggal di sebuah kontrakan. Kemudian untuk kebutuhan hidup sehari-hari? Saya bekerja lagi, tapi nggak kembali lagi ke tempat semula, bekerja di situ aja. Di dekat situ, dekat rumah Ya, itu. Boleh tahu pekerjaannya apa? Serabutan, Mas. Oke, katanya Mas Ari sempat marah besar ya? Iya. Marah Saya besarnya sempat seperti dendam. apa? Apa yang Mas Ari lakukan? Saya dendam, saya datang ke situ lagi dengan rencana mau membakar rumah itu. Tapi niat saya mau membakar itu saya urungkan karena saya khawatir ada warga yang tahu. Akhirnya ketika itu saya lihat ada laki-laki itu keluar lagi dari rumah. Saya urungkan dengan mengganti rencana saya untuk kebetulan saya bawa pisau kecil, pisau lipat. Saya datang, saya sempat melukai laki-laki itu. Dan pada saat mau melukai itu, saya lihat istri saya dan anak saya, dia teriak. Istri saya teriak manggil saya, "Mas, jangan," bilang gitu. Lu ngapain di sini? Gua yang tanya, lu ngapain di rumah gua? Rumah lu? Ini rumah gua. Apa lu bilang? Ini rumah lu. Ini tuh rumah gua. Dan gua tuh masih sah suaminya dia. Lu nggak dengar kemarin? Istri gua itu udah ngusir lu. Jadi sekarang rumah ini milik gua. Apa lu bilang? Rumah ini milik lu. Ajar lu ya. Apa lu? Berani lu sama gua, ha? Mas Ari, stop! Kamu ngapain, Mas? Ini pisau buat apa lagi? Kamu diam. Gak usah ikut campur. Mas, udah, Mas! Buang. Udah, Mas! Bentar lagi, kamu yang bakal mati. Gila ya? Au. Tolong! Eh. Tolong! Ah, tolong! Tolong! Lu diam. Diam lu. Diam lu. Gak usah
ikut campur sama keluarga gua. Lu diam. Diam gak lu? Diam gak lu? Diam gak lu? Diam gak? Lu mau gua bunuh? Mau gua bunuh lu semua? Makanya lu diam. Ustadz dengan dendam yang begitu tinggi, dia ingin melukai istri dan suaminya itu, kemudian ingin membakar rumahnya, Pak Ustadz. Saya bisa memahami siapa yang nggak sakit hati. Dibela bisa-bisaan bekerja di luar daerah, dibelikan rumah, kemudian setelah pulang istrinya selingkuh, kemudian rumahnya sertifikatnya nama dia, kemudian dia diusir, dia ingin bawa anaknya tidak harta apa lagi yang bisa dimiliki oleh Mas Ari. Kecuali satunya pada anak tadi ternyata tidak mendapatkan kan. Jadi kemudian akan memunculkan masalah dendam. Al-Quran memberikan ruang dalam konteks begini. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun misluha, dan balasan atas keburukan orang lain, balaslah yang setimpal, diizinkan, Allah mengizinkan. Tapi biasanya ketika orang meluapkan dendam yang luar biasa itu melampaui batas, dan melampaui batas itu adalah merupakan kedoliman, maka Allah memberikan ruang yang kedua. Faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Siapa yang memaafkan dia dan berbuat baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya yang jauh lebih baik dari itu. Apa maknanya jauh lebih baik itu? Bisa saja ketika Mas Ari sudah melihat tadi itu istrinya seperti itu, Allah akan mengganti istri yang lebih baik. Yang kedua apa? Nanti pada saatnya lagi Allah akan mengembalikan anak itu pada Mas Ari. Dan yang ketiga apa? Allah bisa saja akan menghina, bukan bisa saja, tapi Allah akan menghinakan kehidupan tadi itu dari istri yang melakukan tadi itu. Yang kedua, kalau Mas Ari tadi melakukan bunuh diri, apa yang terjadi? Mas Ari pasti akan berhadapan hukum. Mas Ari akan dihukum, jauh lebih hina lagi kan, seperti itu kan, ingin melampiaskan seperti itu. Lah, mungkin bisa saja begini Mas Ari, kalau andai kata Allah masih melanjutkan hubungan rumah tangga, mungkin nanti Mas Ari akan mendapatkan apa itu lebih lagi rasa sakit yang luar biasa. Mungkin adalah cara Allah, kemudian udah sampai di sini saja, itu udah nggak bisa diamanahkan. Sekarang bangkit kembali pada jalanku, jalan Allah, sekarang ditata dalam hidupnya. Bisa saja kita harus memanai tujuan semacam itu. Jadi dendam itu justru akan menghancurkan energi positif kita, dendam akan menghancurkan harapan baik hidup kita, dendam justru akan menghancurkan amal-amal baik kita. Tutup saja, kembali buka dengan lembaran baru. Saya kira itu akan memberikan energi yang baik bagi Mas Ari ke depan. Iya, bukan menyelesaikan masalah, justru memberikan masalah iya, baru. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya. Kita harus seperti itulah, seperti mutunya salah satu perusahaan apa itu kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu loh. Caranya masalah apa? Selesaikan cara hukum tadi itu. Justru kalau Mas Ari tadi itu misalkan lapor kepada pengadilan, justru laki-laki tadi bisa masuk penjara. Karena apa? Telah mengganggu rumah tangga orang, menghancurkan rumah tangga orang. Caranya mestinya begitu. Mas Ari sendiri setelah diusir mengajukan digugat cerai kah atau tidak? Tidak, belum. Saya luruskan. Dia tidak gugat cerai, dia menceraikan. Gugat cerai itu kalau istri. Iya, mohon maaf. Maksudnya Mas Ari setelah diusir mengajukan cerai atau tidak? Belum, saya tidak mengajukan cerai sebelumnya karena saya pengen istri saya menderita dulu sebelum saya menggugat cerai, sebelum saya menceraikannya. Nah, Mas Ari melakukan apa lagi? Ada cara lain yang saya lakukan, saya pergi ke orang pintar, orang yang saya anggap pintar. Di situ saya mencoba untuk melukai istri saya, membuat dia menderita, dan di situ berhasil, Mas. Berhasil Ustadz di situ. Istri saya sering sakit-sakitan, sering kesurupan, dan itu terjadi. Terus, nah pada saat terjadi itu si laki-laki itu mencoba untuk mencari saya, tapi dia nggak tahu kalau yang melakukan itu saya. Dia mencoba mencari saya karena kemungkinan di pikiran laki-laki itu saya bisa mengobati, karena kan statusnya istri saya. Apa yang kamu lakukan? Saya butuh pertolongan dari Mbah. Pertolongan apa? Saya nggak terima atas perlakuan istri saya karena dia selingkuh dan bikin saya sakit hati, Mbah. Apa kamu yakin? Apa kamu yakin? Iya, saya yakin, Mbah, saya yakin. Saya mau Mbah bikin dia sakit dan jangan kasih dia kebahagiaan sama sekali, Mbah. Kalau perlu sakit-sakitan terus, Mbah, supaya dia butuh saya. Itu soal gampang.
apapun persyaratannya bakal saya penuhin, Mbah. Aku minta fotonya. Foto. Iya, Mbah. Ini, Mbah. Baik, saya akan kerjakan. Baik, Mbah. Kalau gitu saya pamit ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Mungkin begini Mas Adi. Dia mungkin merasa puas. Pertanyaan saya justru begini. Anda merasa puas, tapi Anda merasa berdosa tidak? Saya merasa berdosa. Kepuasan itu adalah pelampiasan bisikan setan yuwaswisu fi sudurin nas. Surat Al-Hijr menjelaskan keburukan itu oleh setan itu dizainkan. Apa itu dihiasi kayaknya baik. Anda pasti bangga ya. Tapi sesungguhnya jiwa orang yang melakukan itu pasti menderita, Mas Adi kan? Iya. Menderita gitu. Apa maknanya? Allah tidak meridhoi hambanya untuk melampiaskan dendam seperti ini. Justru ini adalah kemenangan setan gitu loh. Maka akibatnya apa? Mas Ari mungkin tempat lain bisa, tapi kemudian akan mengalami penderitaan gitu loh. Soal dia tadi itu, tanpa Mas Ari melakukan, apalagi ketika Mas Ari pergi ke Al-Arraf itu namanya, perang peramal atau kain dugong, itu sudah merupakan perbuatan dosa. Anda serahkan, ya Allah, dia telah melakukan kezaliman padaku, ya Allah, aku angkat tanganku, ya Allah, memohon keadilanmu, ya Allah, keserahkan hukum pada dia. Nanti Allah akan menentukan jalan dia. Nanti dia akan menderita batin, luka. Pada saatnya juga dia akan minta maaf pada Mas Ari, karena dia akan juga ingin menata jalan hidup dia gitu. Nah sekarang yang dipikirkan adalah Mas Ari bagaimana kembali pada jalan Allah, menyelamatkan masa depan Mas Ari dan menyelamatkan masa depan anaknya tadi itu. Mas Ari masih punya harapan. Investasi termahal Mas Ari itu adalah pada anak tadi yang diselamatkan. Sebab dengan anak itu masih tinggal seperti tadi itu, anak Mas Ari akan diliputi dalam lingkungan yang tidak baik itu yang ingin menghancurkan masa depan dia. Ya. Nah sampai saat ini Mas Ari masih melakukan itu? Alhamdulillah udah enggak, Mas. Oh, syukur. Saya udah sadar bahwa apa yang saya lakukan, meskipun mereka salah, saya juga sadar kalau apa yang saya lakukan dengan cara seperti ini, seperti yang kata Ustadz tadi, saya juga merasa bersalah. Dan nggak benar apa yang saya lakukan seperti ini, dan saya udah nggak melakukan itu lagi. Gitu. Makanya saya datang ke sini, saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan gitu. Dengan cara apa? Apakah perbuatan saya seperti ini itu masih bisa diampuni? Jadi ini masih bisa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Al-Ghafar, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat hambanya. Jadi caranya ya seperti digambarkan dalam doa-doa, ya Allah aku telah melakukan kezaliman. Aku tahu ya Allah jiwaku sakit karena dia telah menyakiti itu dengan cara seperti itu depan mataku. Tapi saya kembali melakukan ya Allah bahwa ini adalah perbuatan salah menurutmu ya Allah, maka maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah aku mohon petunjukmu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, jalan kami ya Allah, bukakanlah jika masih ada perempuan yang baik untukku ya Allah, bukakanlah jalan untuk jodoh kepadaku ya Allah, menatap masa depanku ya Allah. Ya Allah aku masih punya anak ya Allah, sekarang masih berada dalam himpitan perbuatan dolim dia ya Allah. Tariklah ya Allah dia kembali kepadaku ya Allah, aku ingin membimbing anakku, inilah menjadi amal jangka panjang untuk anak-anakku, ini yang Mas Ari harus dilakukan. Nah ini Ustadz yang mau saya tanyakan. Saya posisinya belum secara resmi, iya hanya sekedar kata-kata aja saya ngomong kalau saya mau menceraikannya. Ya udah. Resmi. Iya, kalau secara agama jatuh dia, tapi secara negara harus disahkan. Harus disahkan oleh negara bahwa sudah sah sehingga dapat buku. Ada keputusan pengadilan bahwa Mas Emil sudah bercerai, sehingga ketika Mas Ari misalkan menikah lagi, suatu saat suami istri Anda mau menggugat, sudah selesai. Kalau sekarang seperti ini, tapi bukunya masih ada, dia masih memegang. Suatu saat ketika Anda jaya, Anda sukses, misalkan sudah menikah lagi, istri Anda menggugat lagi, Anda masih dalam posisi bisa terikat. Nah, karena itulah mesti harus dikelirkan, diselesaikan. Secara agama sudah selesai dalam kaitan karena Anda sudah menceraikan, dia juga menempuh dengan cara itu, tapi supaya ketika nanti menikah lagi Mas Ari bisa selesai dalam konteks itu. Nah, Mas Ari, istri dengan laki-laki itu menikah mereka? Katanya sih nikah siri. Nikah siri. Ini Pak Ustadz gimana ya Pak Ustadz? Ini kan poliandri artinya Pak Ustadz. Ya.
Ya kalau status seperti itu maka inilah yang harus berhati-hati kalau ada wanita yang punya ikatan status pernikahan yang sah dan jelas menurut agama dan negara, maka tidak boleh ada pihak lain yang masuk kemudian menikahinya. Gitu. Maka tidak dibolehkan, maka nikahnya tidak dibenarkan dalam agama maupun hukum negara. Jadi kayak seperti tadi itu Mas Ari nuntut itu dia bisa kalah, bisa tidak dibetulkan gitu loh. Makanya itulah pentingnya harus berhati-hati dalam konteks tadi itu. Nah Pak Ustadz, kalau rumah tangga seperti ini bagaimana nih Pak Ustadz? Karena kan nggak mungkin seorang istri punya suami dua. Ya kalau seperti ini Mas Ari harus mengambil keputusan. Mas Ari sudah diputuskan menceraikan sama dia karena sudah ini bukan jenis wanita yang baik untuk menjadi istri Mas Ari. Dan ini juga sekaligus Allah memberikan pelajaran pada Mas Ari, ditunjukkan keburukan dia tadi karena mungkin inilah bukan bagian dari itu tadi itu. Dipundukan serta hati itu. Yang kedua, buka lembaran hidup baru lagi, menatap masa depannya. Mas Ari masih cinta sama saya dan sayang sama istri. Kalau cinta dan sayang udah nggak sih, ada. cuma anak saya. Anak saya yang saya pikirkan. Iya, jadi cara menyayangi status anak tadi bukan dengan cara mempertahankan status yang tidak jelas seperti ini. Justru diputuskan tadi itu bukan, ingat Mas Ari, ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak, itu harus digarisbawahi. Jadi status, karena apa? Karena istri Mas Ari tadi sudah berselingkuh dengan orang lain. Maka itu adalah bagian dari cara yang dalam agama yang tidak dibolehkan. Dan apalagi dia sudah menyatakan menikah siri tidak memungkinkan lagi Anda masuk di sana gitu. Sudah tidak bisa lagi, kecuali dia menyesal setelah sadar Mas Ari, saya membuka lembaran baru, saya ingin kembali. Itu baru persoalan lain. Itu masih bisa didandanin, diperbaiki untuk menata bersama anaknya. Tapi ini kan tidak bisa. Yang sekarang adalah harus diselamatkan anaknya tadi itu. Jadi Mas Ari mengambil keputusan ke pengadilan supaya mengukuhkan tadi itu. Karena faktanya itu sebenarnya sudah berpisah. Tinggal fakta hukumnya saja, yuridisnya saja. Jadi diputuskan. Setelah itu kemudian nanti di pengadilan akan menyampaikan. Misalkan Mas Ari begini, melihat anak suasananya begini, istri melakukan begini, maka saya ingin mengambil pengasuhan anak kepada saya. Nanti hakim akan berikan keputusan, mempertimbangkan karena perbuatan daripada ibunya, maka nanti anak bisa saja diberikan hak pengasuhannya kepada Mas Ari, ikut dalam Mas Ari. Ketika seperti itu berarti utuh pada Mas Ari gitu loh. Tapi suatu saat kalau dia ingin, jangan diputus juga, itu bagaimanapun adalah ibunya dari anak. Jadi ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan istri. Nggak ada sekarang mantan Mas anak, Ari ya. harus ditata lah ke depannya. Nah Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan Mas Ari harus menyelesaikan urusan statusnya nih, harus jelas. Setelah itu Pak Ustadz, apa yang Mas Ari lakukan untuk dia tetap istiqomah, biar tetap dia bisa ketemu sama anaknya, dan mudah-mudahan juga istrinya bisa terbuka memberikan izin untuk bertemu dengan anaknya, apa yang harus Mas Ari lakukan? Kalau misalkan nanti Mas Ari ke pengadilan terus menyampaikan fakta-fakta dari penyimpangan tadi, tapi Mas harus menunjukkan adanya saksi. Ketika dia mati, nanti pengadilan akan berikan pertimbangan. Oh, karena pertimbangan ibunya begini, perbuatannya begini, maka anak diizinkan untuk menjaga mentalnya, perbuatan baiknya, anak diberikan pengasuhannya kepada Mas Ari. Kan ada banyak kasus dalam kehidupan masyarakat kita ada seperti itu. Setelah itu apa? Ya Mas Ari menatalah hidupnya dengan baru. Tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih menemukan jalan yang terbaik dalam kehidupan Mas Ari bersama anak Mas Ari. Amin, amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih atas semua masukannya. Mas Ari, apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, kalau menurut saya tidak ada salahnya untuk dijalankan ya. Karena Mas Ari ingin merubah kehidupan Mas Ari, ingin bisa lebih dekat sama anak. Yang paling penting kalau menurut saya sih juga saya setuju, coba bereskan dulu mengenai status pernikahan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.